Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang Jahiliyah. Pengertian jahiliyah menurut bahasa adalah kata benda bentukan masdar sinai yang diambil dari kata jahili, nisbat kepada jahil dan derivasi atau turunan kata dari jahil. Sedangkan al-jahil itu sendiri adalah lawan kata dari al-ilmu. Jahil, bodoh, itu memiliki 3 macam. 1. Jahil basit, bodoh yang sedang, yaitu kosongnya jiwa dari ilmu. 2. Jahil murakkab, bodoh kuadrat atau bertingkat, yaitu meyakini sesuatu berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. 3. Melakukan sesuatu, tapi berbeda dengan yang seharusnya dilakukan. Sedangkan pengertian jahiliyah menurut istilah adalah kondisi umat tertentu sebelum kedatangan petunjuk Allah, dan kondisi di mana suatu umat atau sebagian umat menolak untuk mengikuti petunjuk Allah. Definisi inilah yang menurut saya paling utama dan paling sesuai dengan konteks kita ini. Karena alasan, 1. Definisi ini memasukkan ahlu fatrah umat sebelum kedatangan Islam, dan memasukkan orang-orang yang menolak untuk mengikuti hidayah setelah kedatangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah-tengah kaum yang ummi tidak memiliki kitab. Maka mereka ini sesuai dengan definisi pertama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga diutus kepada kaum ahli kitab dan mereka sesuai dengan kedua dari definisi. Sebagaimana di dalam umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga terdapat orang yang menolak untuk menerima hidayahnya. 2. Definisi ini sesuai dengan macam-macam jahiliyah yang disebutkan oleh para ulama. Macam-macam jahiliyah. Jahiliyah itu bisa bermacam-macam tergantung sudut pandangnya. Berikut ini adalah sebagian darinya. 1. Jahiliyah mutlaqah atau jahiliyah amah, yaitu masa jahiliyah yang ada di seluruh dunia sebelum kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sesudah kenabiannya maka tidak mutlak lagi. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang menegakkan perintah-perintah Allah. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghina mereka atau yang memusuhi mereka hingga putusan Allah datang dan mereka tetap tampil di hadapan manusia. Hadits riwayat Bukhari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, adapun pada zaman yang mutlak lepas tak terbatas maka jahiliyah tidak ada lagi setelah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Dan ucapan Hudzaifah radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami dulu berada pada masa jahiliyah dan keburukan, lalu Allah datang dengan membawa kebaikan ini. Hadits riwayat Bukhari. Dengan demikian tidak diperbolehkan menggunakan istilah jahiliyah untuk menyebut satu abad dari abad-abad semenjak diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga abad kini. Sedangkan sebagian penulis buku yang menyebut istilah jahiliyah secara lepas, maka haruslah dikoreksi. 2. Jahiliyah muqayyadah terbatas yaitu jahiliyah yang terjadi pada sebagian negara sebagian individu atau jamaah kelompok. Jahiliyah macam inilah yang terjadi hingga setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang pada dirimu terdapat unsur jahiliyah. Hadits riwayat Bukhari. B. Macam-macam jahiliyah menurut segi rentang waktu. Dilihat dari sudut rentang waktunya maka jahiliyah itu terbagi menjadi 2 macam. 1. Jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jahiliyah ini disebut oleh sebagian ulama dengan istilah al-jahiliyah al-ula. Qatadah mengatakan tentang firman Allah, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan firman lain, ia adalah zaman sebelum Islam. 2. Jahiliyah setelah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jahiliyah ini disebut oleh sebagian ulama dengan istilah al-jahiliyah al-ukro, jahiliyah lain atau belakangan. Maksudnya adalah masa di mana manusia setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupai orang-orang jahiliyah dulu. Ibnu Jarir berkata,
Apabila seseorang bertanya, apakah di dalam Islam ada jahiliyah sehingga dikatakan bahwa yang dimaksud dengan al-jahiliyah al-ula adalah jahiliyah sebelum Islam? Dijawab, di dalam masa Islam ada akhlak yang termasuk akhlak-akhlak jahiliyah. As-Syaukani berkata, mungkin yang dimaksud dengan al-jahiliyah al-ukhra itu adalah apa yang terjadi di dalam masa Islam akibat perbuatan atau ucapan yang menyerupai orang-orang jahiliyah dulu. C. Macam-macam jahiliyah dilihat dari sudut kaitannya. Jahiliyah dilihat dari sudut kaitannya terbagi berbagai macam, sulit membatasinya. Antara lain jahiliyah akidah, jahiliyah akhlak, jahiliyah ekonomi, jahiliyah hukum dan politik, jahiliyah seni, dan seterusnya. Secara umum, semua perkara yang menyalahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara jahiliyah. D. Macam-macam jahiliyah menurut sudut pandang hukum. Dilihat dari sisi hukum jahiliyah itu terdiri dari dua macam. 1. Jahiliyah kufur. Termasuk firman Allah Ta'ala, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Quran Surah Ali Imran ayat 154. Firman Allah Ta'ala, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Quran Surah Al-Maidah ayat 50. 2. Jahiliyah maksiat, yaitu tindakan jahiliyah berupa meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, belum sampai pada tingkat kufur. Jahiliyah ini tidak membuat pelakunya kafir. Termasuk di dalamnya ini adalah ucapan Nabi kepada Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang pada dirimu terdapat unsur jahiliyah. Begitu pula berbangga-bangga dengan nasab, menghina nasab dan meratapi orang yang mati. Jahiliyah ini paling penting untuk dicermati menurut hemat saya. Wallahu a'lam. Adapun hukum-hukum menyelisihi orang-orang jahiliyah telah banyak dan jelas nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kewajiban menyalahi orang-orang jahiliyah dan haramnya menyerupai mereka, baik dalam ibadah mereka atau tradisi mereka. Hal ini telah disepakati secara bulat ijma oleh para ahli ilmu. Karena banyaknya nas mengenai hal ini, maka saya berusaha keras untuk membatasi petunjuk-petunjuknya yang disertai dengan satu dalil atau lebih dalam setiap petunjuk. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selisihilah orang-orang musyrik itu, cukurlah kumis dan panjangkanlah jenggot. Hadis riwayat Bukhari. Firman Allah Ta'ala, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan, dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surah Al-Jasiyah ayat 18. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.